Dan firman Tuhan yang akan ditaburkan gak akan kembali dengan sia-sia. Karena ini adalah firman yang hidup yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Saudara akan pulang gak sama seperti saudara datang. Tema saya adalah The Greatest Day of My Life, bagian yang kedua. Dan untuk itu saya mau kasih summary dulu bagian yang pertama. Saya gambar-gambar itu hari, kalau saudara masih ingat saya coba gambar. Dan saya berharap saudara gak bosan dengan gambar saya. Ada 3 lingkaran. Ini lingkaran bukan yang main panahan ya, beda. Ini adalah roh, ini adalah jiwa, dan ini adalah tubuh. Jiwa itu memiliki yang pertama pikiran, yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo, perasaan. Baru lewat berapa minggu seri yang pertama. Dan yang ketiga apa? Sama-sama bilang kehendak. Nah, jadi Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Ini hidup kita semuanya. Lalu kalau saudara masih ingat saya gambar sebuah perjalanan kehidupan. Nah, ini garis hidup saya. Waktu saya lahir di usia 0, di tahun 1973, saya lahir dari fisik rahim seorang wanita yang namanya Meiti Mogi. Lalu umur 14 tahun, itu aku lagi ganteng-gantengnya, aku lahir baru. Apa itu lahir baru? Sebuah titik atau sebuah kejadian dalam hidup kita, di mana Tuhan menjamah kita sehingga kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Yohanes 3 bilang begini, kejadiannya seperti angin bertiup. Saudara pernah lihat pohon yang bergoyang? Kita nggak bisa lihat anginnya, tiba-tiba terjadi perubahan. Pohonnya jadi goyang-goyang. Demikian juga gitu, tiba-tiba Roh Kudus jamah hidup kita berubah. Itu waktu saya umur 14 tahun, yaitu tahun 1987. Sekarang umur saya sebulan lebih lagi tinggal hampir 44 tahun. 44 tahun. Kalau di sini lagi ganteng-gantengnya, ini ganteng banget ya di sini. 44 tahun di tahun yang ke-2017. Jadi saya ini udah 30 tahun lahir baru. Masih ingat saya mau hidup sampai umur berapa kalau Tuhan kasih? Ya kalau lebih panjang puji Tuhan 94 tahun. 94 tahun. Berarti di usia ini saya sudah mesti punya lift di pesawat yang kayak Raja Salman. Yang naik begitu, ya kan? Mungkin emasnya juga udah sama banyak ya. Wah masih lama nih, berapa tahun lagi dari 44 ke 94? 50 tahun lagi. Ngapain nih kita 50 tahun ya? Nah, selesai kehidupan, alamat cuma ada 3. Yang pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga adalah di bumi. Siapa yang pengen di bumi? Masih ada. Ada antikris. Baca deh kitab Wahyu. Jadi kalau mau percaya Yesus pun harus ada tanda di dahi 666 dan lain-lainnya. Menderita. Di neraka ada yang mau? Nggak nyesel. Sayang loh, neraka apinya nggak padam. Ulet aja nggak mati. Yang ada cuma apa? Nangis, ratap tangis dan kertak gigi. Ini di neraka. Siapa yang pilih surga? Ya udah sama berarti kita ketemu. Masalahnya, ya ampun dari 14 tahun lahir baru sampai ke surga lama banget 80 tahun. Tuhan maunya selama 80 tahun kita udah ngalami surga di bumi. Gak usah tunggu umur 94. Tapi kejadiannya apa? Banyak orang yang udah Kristen, terima Yesus, lahir baru, ikut New Life, bahasa roh. Aku jatuhnya 3 kali lupa, terserah mau jatuh guling-guling atau gimana.
Terus aku udah pelayanan loh Pak, pelayanan. Tapi hidupnya nih gak bener, ngalamin neraka di bumi. Perzinahan jalan terus, percabulan jalan terus, bangkrut, keuangan morat-marit, karakter gak berubah kayak setan. Apakah ini yang kita mau? Makanya judul khotbahnya The Greatest Day of My Life. Ternyata masalahnya bukan di roh. Karena roh udah diselamatkan. Kalau gak percaya saudara setelah terima Yesus, coba aja. Saya jamin, Tuhan ambil hidupku. Saudara mati hari itu langsung ke surga. Jadi roh tuh gak ada masalah. Masalahnya gak ada yang pengen buru-buru kan. Nah tubuh juga sekarang kan gak masalah. Yang masalah di mana? Kenapa orang selama 80 tahun dari lahir baru sampai masuk surga kok hidupnya gak sesuai yang dijanjikan firman? Masalahnya ada di mana? Di jiwa. Bukan di roh, bukan di tubuh tapi di jiwa. Terutama di mana? Di pikiran. Makanya kemarin dalam seri pertama saya tekankan yang paling harus dirubah nih pikiran. Pikiran yang harus dirubah. Apa yang saya sampaikan kemarin, ada 3 hal. Yang pertama Tuhan mau supaya setiap orang hidup berkelimpahan. Ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah kata hidup itu adalah zoe, coba bilang sama-sama zoe. Artinya apa? Hidupnya Tuhan sendiri dikasih ke hidup kita. Keren banget, bayangin deh hidupnya Tuhan yang keren itu dikasih ke hidup kita. Lalu bukan hanya hidup yang biasa, ada bonusnya hidup yang kelimpahan. Perisos, beyond or excessive, super abundant in quantity and superior in quality. Berlebih-lebihan dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Kalau dijabarin coba lihat nih, aduh ngeri banget ini. Growing, improving, expanding, increasing, moving forward, rising higher. Tapi kok banyak orang Kristen gak ngalami ini? Ya, ini cara berpikir yang harus dirubah nih. Tuhan mau saya hidup kelimpahan. Yang kedua, Tuhan mau supaya setiap kita jadi serupa dengan Yesus dan berjalan dalam rupa Yesus. Kenapa sih Tuhan sampai mati di kayu salib? Kenapa Tuhan mau kita hidup berkelimpahan? Supaya kita sebagai anak-anaknya Bapa di surga hidupnya mirip Dia. Saudara malu gak kalau kita pinter terus anak kita on? Saudara malu gak kalau kita hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, anak kita kekurangan? Malu. Bapa di surga juga gak pengen hidup kita seperti ini. Kelakuan anak sama Bapa beda. Itu poin kedua. Jadi cara berubah mesti dipikir anak mirip sama Bapa. Yang ketiga, Tuhan mau setiap kita penuh kemuliaannya dan memancarkan kemuliaannya. Artinya apa? Setelah kita punya hidupnya Tuhan, udah kelimpahan, udah mirip Yesus, kemanapun kita pergi, orang dipengaruhi. Kita jadi garam, kita jadi terang. Orang setiap kali lihat kita gini, aku pengen kayak kamu. Aku pengen banget kayak kamu. Gimana sih caranya? Kasih tau aku dong, ajakin aku dong. Gimana caranya? Ya kamu kepik dulu. Kepik, oke. Jam berapa? 1.30, oke. Kenapa? Karena lihat hidup kita berubah. Nah itu yang firman kemarin. Sekarang kan kita udah lihat ya. Masalah di mana di jiwa sama di pikiran. Kita sekarang mau check up jiwa. Check up jiwa. Saudara kalau gak percaya ya masalah di jiwa. Ini orang kalau jiwanya tertekan, kenapa orang tertekan? Stres. Lebih stres namanya sutris. Sampai orang minum obat tidur. Kalau orang stres kan gak bisa tidur. Terus minum obat penenang. Apalagi? Ke dokter jiwa. Makanya ada dokter jiwa. Yang paling parah ada rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit jiwa, orang yang gak ngalami the greatest day of my life. Doa saya Tuhan jangan ada satupun dari jemaat Gilgal yang masuk ke rumah sakit jiwa. Kasihan orang yang di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena hidupnya menderita. Check up ya, jujur ya. Jangan nyontek kiri kanannya. Lu sakit, lu jiwa lu sakit, jangan. Ini kita aja sama Tuhan. Saya cuma kasih 4 soal aja, 4 pengertian dan saudara bisa pulang tahu. Oh iya. Pantas hidup saya gini, jiwa saya sakit, jiwa saya miskin. Tapi kalau saudara punya jiwa makmur, jangan sombong. Saudara tolong orang lain yang jiwanya miskin, supaya makmur. Berapa banyak yang siap belajar? Boleh katakan amin? Ayo kita lihat yang pertama. Jiwa yang miskin seperti apa, jiwa yang makmur seperti apa. Yang pertama, jiwa yang miskin itu memiliki pengetahuan yang kurang akan firman. Memiliki pengetahuan yang kurang akan firman. Tetapi jiwa yang makmur selalu lapar untuk belajar firman
dan berubah. Yuk kita lihat ayatnya satu-satu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, Allah itu adalah firman. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa, keluarga binasa, bisnis binasa karena tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan firman. Saya kasih contoh keluarga ya. Firman Tuhan bilang begini, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab bagaimanakah gelap dan terang dapat bersatu. Itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Satu saat, sepasang orang tua ketemu saya dan dia bilang gini, Pak Pendeta tolongin ngomongin anak saya. Ngomongin apa? Saya bilang kasih tahu dia menikah sama yang gak seiman. Loh, Bapak Ibu orang tuanya kok suruh saya? Gak mempan Pak. Ya udah saya ketemu sama anaknya. Saya dipesenin nih, papa mama kamu jangan menikah sama yang gak seiman. Terus maunya apa? Ya papa mama kamu mau jangan menikah. Papa mama mau yang seiman, saya bilang gitu. Ya ngomongnya baru bulan lalu, pacarannya udah 7 tahun lalu katanya. Iya juga saya bilang ya. Kalau saya putusin sekarang atau kasihan saya ninggalin anak orang udah 7 tahun dipacarin. Saudara lihat kenapa akhirnya orang gak mengalami hari-hari yang baik dalam hidupnya. Karena kurang pengetahuan firman. Sedangkan Alkitab bilang begini, ceritakan firman sama anak-anakmu saat lagi dalam perjalanan, lagi berbaring, lagi duduk makan dan ucapkan berulang-ulang. Karena orang lupa suka gak inget. Diulang-ulang. Tuhan aja khotbahin kita berulang-ulang kok. Seringkali jemaat kesel sama pendeta kan, itu bukannya khotbah minggu lalu. Lah di khotbah 7 kali aja belum berubah-berubah, diulang-ulang. Coba ngomong sama-sama, diulang-ulang. Orang tua kalau marah-marah kan gitu, mama mesti ngomong sampai berapa kali sama kamu. Tuh berulang-ulang, sama kita sama Tuhan juga gitu. Singkat kata orang ini menikah. Coba ambil contoh lain dalam pernikahan, kenapa orang pernikahannya gak ngalami the greatest day of my life. Karena mereka gak punya pengetahuan yang benar akan firman. Kejadian 2 ayat 18 bilang ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ketemu satu pasang, kenapa mau kawin? Cocok Pak? Cocok gimana? Aku hobi nyelam, dia juga hobi nyelam. Oh, aku suka makan kue tiaw, dia juga suka makan kue tiaw. Aku suka warna biru, dia juga suka makan biru. Nggak lama berantem, mau pisah. Loh, saya bilang kok mau pisah? Kenapa? Nggak cocok. Kemarin bukan bilangnya cocok. Ya ternyata nggak cocok. Karena mereka nggak dalamin firman. Kurang pengetahuan firman. Kata sepadan itu bukan sama. Berbeda tapi mau saling menerima, saling melengkapi. Itu artinya sepadan. Berbeda tapi mau saling menerima dan melengkapi. Makanya jangan hanya dengar firman hari Minggu. Itu pendeta suruh catat firman juga, cerewet amat nih pendeta, catat supaya ingat. Ibu-ibu kan kalau lihat makanan enak gitu, sis kasih tahu dong resepnya apa, bawang putih 3, bawang merah 2, cabai sekilo, banyak amat sekilo, terus jangan cuci tangan, terus telur 2, terus daun bawang 3, itu dicatat supaya enggak lupa. Loh resep aja biar sama kita catat, apalagi firman, supaya hidup kita serupa Yesus ya harus dicatat. Terus beli CD didengerin lagi, terus dengerin podcast kalau macet, nonton YouTube, dengerin CD khotbah. Makanya kenapa premerit pernikahan di kita itu 6 bulan, minimal jemaat setahun, harus ada detail syaratnya banyak. Supaya waktu menikah mereka mengalami the greatest day of my life. Makanya kenapa kita capek-capek bikinin Precious Love Marriage Getaway di Bali. Lah pendetanya aja ikut jadi murid. Om yang 75 tahun udah kawin 48 tahun udah mau gold, ikut duduk. Nah kita gimana? Ayo coba tahu nggak musim-musim dalam pernikahan apa? Tikungan-tikungan dalam pernikahan itu belajarnya di Precious Love. Sudah pikir ngapain kita capek-capek tinggalin, saya juga mesti titip anak saya. Mesti keluarin budget yang besar untuk biayai supaya jemaat jiwanya nggak miskin. Kaya akan firman Tuhan. Lagi demen deh khotbah di Kebaktian 130 ini, semangat ngomong apa juga ditepukin tangan. Dahsyat perkasa, yes.
Lagi pernikahan. Ini kan banyak pernikahan gak mengalami hari-hari baik kan. Firman Tuhan bilang gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu, istri tunduk dulu sama suami, baru suami sayang, atau suami sayang dulu baru istri tunduk? Siapa yang bilang istri tunduk baru suami sayang? Angkat tangan. Punya prinsip dong, punya prinsip. Oke, siapa yang bilang suami sayang dulu baru istri tunduk? Angkat tangan. Mana angkat tangan Pak, diinjak kaki saya? Jangan ada kekerasan di rumah Tuhan. Bebas lah, ini kita negara bebas. Saudara, ayat ini bingung kan? Kenapa? Karena kita cuma baca satu ayat, gak baca sampai habis. Bahkan berantem pakai ayat ini. Buta lu baca nih. Baca, mau gue gedein. Lu tunduk sama suami, ngerti? Nih, gue gedein nih, lu baca. Dia gak baca ayat berikutnya. Seperti Kristus mati bagi jemaatnya, demikianlah suami mengasihi istri, memberi tubuhnya kepada istri. Jadi ternyata banyak orang gak nikmati hari baik karena miskin firman. Kenapa pernikahan bosan coba? Kenapa kamu selingkuh? Bosan Pak. Kenapa ibu gini? Datar Pak, dingin Pak pernikahan. Karena mereka gak tahu tujuan pernikahan. Hah, ayatnya di mana Pak tujuan tuh? Kan gak tahu. Kejadian 1 ayat 26-28 itu tujuan pernikahan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan pernikahan yang pertama, supaya suamimu lihat Yesus dalam pernikahan. Supaya istri lihat Yesus dalam hidup suami. Supaya anak-anak lihat Yesus dalam hidup orang tua. Itu tujuan pernikahan. Bayangin kalau tahu tujuan pernikahan kayak gini kan gak akan bosan. Yang kedua, lalu Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Tujuan pernikahan kedua, melahirkan keturunan ilahi. Jadi bukan sekedar kirim anak. Ya pokoknya anak saya harus sekolah ke Rusia. Jauh amat kata suaminya ke Rusia. Orang pinter, orang kaya di Rusia. Kalau orang ngerti tujuan ini, dia akan cari gereja dulu yang benar, cari gembala yang benar, yang anaknya bisa dimuridkan, baru dia pilih sekolah. Sekolah nomor 2, gereja nomor 1. Buat apa dia pinter pulang, tapi pulang pergi sendiri, pulang bertiga. Sama pasangan, sama anak. Buy one, get two. Buat apa? Harusnya pergi perawan, pulang perawan. Jaga kekudusan. Jimmy yes kan udah menikah Jimmy, yang harus yes yang lain. Tujuan pernikahan yang ketiga apa? Biarlah mereka berkuasa atas bumi ini. Tuhan mau supaya pernikahan kita berkuasa, artinya apa? Orang look forward sama pernikahan kita. Gimana ya pernikahannya bisa kayak Bobby sama Devi? Gitu. Pengen deh kayak mereka. Itu. Cukup jelas ya contoh ini ya. Itu jiwa yang miskin. Karena kurang pengetahuan. Tapi jiwa yang makmur. Saya percaya kebaktian 3, semua jiwanya makmur. Dia lapar untuk belajar firman dan berubah. Baca ayatnya Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana gak nikmati the greatest day of my life? Ayatnya udah dibuka apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman. Karena mereka akan dipuaskan. Yang bisa puaskan kita cuma firman Tuhan. Yang senang mobil tanya, puas gak? Gak akan pernah puas. Yang suka jam tangan, puas gak? Gak akan pernah puas. Yang suka kuda, gak akan pernah puas. Yang suka ayam, ada yang hobi ayam kan? Ada yang hobi burung kan? Selalu ada burung yang lebih hebat dan ayam yang lebih jago. Cuma firman Tuhan yang bisa memuaskan. Makanya ciri jiwa yang makmur apa? Dia selalu lapar akan firman. Contoh ya. Tadi kan bahas keluarga, sekarang bahas keuangan ya. Siapa yang perlu uang? Wah cepet deh kalau perlu uang. Kira ada door prize. Oke. Nah waktu saya mulai ikut Tuhan 14 tahun. Oke. Bolui. Bukan 0 minus. Rumah gak ngerti mau pindah kemana, ngontrak, gak punya duit. Mocien. Miskin ya. Coba bilang sama-sama miskin. Sekali lagi pendetanya miskin.
Oh seneng deh kalau gitu, pendetanya miskin, seneng. Oke. Tapi itu tahun 87. Walaupun kantong saya miskin, tapi jiwanya makmur. Ada orang kantongnya tebal, jiwanya miskin. Yang penting ini, jiwanya makmur dulu. Karena ada ayatnya. Tadi lupa baca tuh ayat pertama. 3 Yohanes 1 ayat 2, boleh mundur sebentar enggak? Ayat pembukaan sampai lupa dibaca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa sih? Jadi makmur bukan hanya uang, rohani, jasmani. Aduh udah di khotbah setahun loh tiap minggu. Rohani, jasmani, keluarga atau hubungan, keuangan. Yang kelima apa? Karakter atau emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper to makmur in all things. And be in health just as your soul prospers. Sederhananya gini, kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Kuncinya di mana? Di jiwa, di pikiran. Kalau pikiran makmur, jiwa makmur, hidupnya makmur. Kembali ke 14 tahun, pendetanya bokeh. Tapi jiwanya makmur. Apa yang saya buat? Saya kalau ikut Tuhan tuh nyecer. Bener gak sih ikut Tuhan? Emang percaya Yesus pasti selamat? Saya tanya, yakinnya selamat apa? Mana kwitansinya? Papa saya tuh kasihan banget tuh muridin saya. Dia bilang gini, kamu sekarang rasa damai gak? Iya, itu udah surga. Ah kan bisa perasaan aja. Damai yang dari Tuhan kata papa saya, gak seperti yang dunia kasih. Tapi beda. Sampai saya yakin bahwa saya selamat. Saya tanya lagi. Kan kita menjadi anak Bapak di surga kan Pak? Iya kata papa saya. Papanya Bapak siapa? Gak ada orang di Alkitab pada mulanya Allah. Kan gak mungkin, saya bilang kucing kan pasti punya papa. Masa Bapak di surga gak punya Bapak? Memang dia yang awal dan yang akhir. Papa saya bilang gini, Papa cuma bisa jelasin itu nanti Roh Kudus terjemahin. Jadi saya orang itu detail, karena gini buat apa saya buang waktu ikut Yesus yang gak jelas kan. Tapi Yesus tuh baik banget. Akhirnya sampai ke area keuangan. Saya bilang Tuhan, kalau saya ikut Tuhan, kere terus, ngapain saya ikut Tuhan, saya bilang. Tuhan bilang aku yang kayak jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Oke, Tuhan tantangin saya. Kamu cari semua ayat tentang keuangan. Kamu katakan, kamu hidupi, kamu akan jadi seperti yang kamu katakan kamu hidupi. Saya ditantangin gitu, saya cari semua ayat. Nah ini ayat-ayat semenjak saya jiwanya makmur tapi kantongnya masih bokeh. Selama perjalanan ini saya nikmati janji Tuhan, iya dan amin. Nih ayat-ayat yang saya simpan, saya kumpulin. Gak bisa semua, kalau gak kita gak pulang. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Jadi dikasih uang berapapun, saya catat. Gak pernah lupa, saya gak pernah miss perpuluhan. Dari 14 tahun lahir baru, sampai sekarang, sekarang 94 tahun. Sampai sekarang 44 tahun, emosi tadi. 14 sampai 44 tahun. Aduh uangnya dikit, saya pakai amplop ini perpuluhan, ini benih, ini buat jajan, ini buat ini. Karena orang tua saya bilang ini jangan ngutang, jangan pinjem, berharap sama Tuhan. Alkitab bilang dalam Lukas 4, cukupkan dirimu dengan gajimu, itu adalah buah pertobatan. Nggak ada yang nggak beli. Emang hidup kita jadi susah kalau kita nggak punya itu? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Nggak punya mobil, dipinjemin mobil sama pekerja. Papa saya bilang gini, kan ada yang pinjamnya harian, ada yang pinjeminnya lama. Kalau pulang, mobilnya cuci yang bersih, isiin bensin sampai penuh. Kan dia kasih Pak, berarti dia bensinnya gue kasih, jangan balikin penuh. Saya cuci mobil saya seolah-olah mobil saya, itu mobil saya sendiri. Saya bilang saya lakukan ini untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah saya akan terima upah. Saya cari lagi ayat, Tuhan bilang ini, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. The word of the generous get larger and larger, but the word of the stingy get smaller and smaller. Saya mulai nabur benih, nabur benih, nabur benih. Itu dari duitnya kecekek, tapi jiwanya udah makmur. Terus
Saya kumpulin ayat-ayat. Saya perkatakan, saya hidupi. Saya perkatakan, saya hidupi. Sampai itu jadi kenyataan. Nah itu contoh jiwa yang makmur. Pak kalau saya sih duit gak ada masalah Pak. Cuma belum ada yang mau sama saya nih Pak. Jangan ngomong sendiri. Perkatakan firman di kamar. Karena kalau udah single terus ngomong sendiri di luar, orang takut sama kita. Perkataan begini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang sepadan dengan aku. Paikut yang cocok dengan aku. Rusukan paikut kan. Paikut yang cocok dengan aku gitu. Kita single. Tapi jiwanya double. Sadap. Daripada double jiwanya single. Kemana-mana lirik. Bro udah ada istri bro. Hey ya. Mendingan single jiwanya double. Daripada double jiwanya single. Wah itu keluar pewahyuan terus tuh. Check up yang pertama. Kalau jiwa yang miskin pengetahuan akan firmannya kurang. Sehingga binasa. Kalau jiwa yang makmur, dia selalu lapar dan haus akan Tuhan. Sama waktu saya gembalain gereja, saya cari tahu Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi gembala, jangan jadi gembala yang biasa-biasa. Kalau Tuhan mau saya khotbah, jangan jadi pengkhotbah yang biasa-biasa. Sekaligus Tuhan, kan udah nanggung, udah nyerahin hidup. Itu challenge saya sama Tuhan. Setiap kali saya baca firman. Yang kedua, nah jiwa yang miskin dikuasai oleh keinginan daging. Tapi jiwa yang kaya dikuasai oleh firman. Bahas yang miskin dulu ya. Roma 8 ayat 5. Coba kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa sih Pak daging itu dikuasai daging? Daging itu apa? Coba kita lihat Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Saya mau tanya. Ada enggak orang Kristen yang udah new life, lahir baru, pelayanan, pendeta sekalipun dikuasai percabulan? Di handphonenya ada gambar perempuan miskin. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Marah-marah terus. Ngeri. Tapi kalau gereja, shalom. Waduh di luar marahnya ngeri. Kepentingan diri sendiri, egoisnya jalan terus, percideraan, roh pemecah. Ayat 20, 21. Kedengkian, mabuk, pesta pora, dugems, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu kata Paulus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sih? Roma 14 ayat 17 bilang ini kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bayangin ada orang yang udah lahir baru tapi seumur hidupnya dia gak ngalami kerajaan surga, kan kasihan. Pak, jiwa yang miskin yang dikuasai daging tuh ciri-cirinya apa sih? Saya coba jabarin ya. Dia sulit untuk memutuskan, bimbang. Yakobus 1 ayat 8 bilang gini, orang yang mendua hati yang bimbang gak akan tenang dalam hidupnya. Karena Tuhan mau, dunia mau. Dosa mau, salib mau. Susah. Karena dia dikuasai daging, gak punya kuasa. Dikirimin gambar yang gak benar. Saudara pernah gak dikirimin gambar yang gak benar? Aku kan tanya baik-baik. Saudara pernah gak dikirimin gambar yang gak benar? Buka atau enggak? Tapi aku basaro loh Pak bukanya sih. Darah Yesus sama aja. Itu jiwanya miskin. Gue sikat juga nih. Lu gak tahu siapa gue. Antara sabar sama mau hajar dia. Selalu bimbang. Karena jiwanya miskin, lemah. Gak punya kuasa. Lalu ciri berikutnya orang yang dikuasai daging ya. Walaupun tahu kebenaran, menolak untuk berubah. Mempertahankan kelakuan masa lalu dan selalu membuat alasan. Ulang. Walaupun udah tahu firman, selalu menolak untuk berubah. Mempertahankan kelakuan masa lalu dan membuat alasan. Ini orang yang dikuasai daging. Contoh misalnya kenapa orang sudah menikah masih nggak benar, masih berzina, masih berbuat cabul, pornografi. Pakai alasan,
Tapi Pak, saya kan laki-laki. Ya iyalah, nama lu Joko. Ini lagi ngomong sama laki-laki. Alasan berikutnya, semua laki-laki kan sama apa? Hus, siapa bilang? Coba semua pria bilang sama saya gini, hus, siapa bilang? Ya. Jadi kan kita gak ketahuan kan, oke. Ya saya kan kerja sama orang Pak, bos saya suruh entertain, kalau saya gak lakukan, aku dipecat, Bapak mau transfer saya, gitu sama pendeta ngomongnya. Ada aja alasannya. Saya ini seorang pengusaha, hebatlah. Saya ngerti lah orang-orang kaya yang sedang, orang-orang kaya yang benar gitu kan. Ini benar kaya sih. Ketemu saya, sharing. Jadi rupanya dalam bisnisnya dia mau nggak mau, dia harus entertain. Sehingga akibatnya dia punya peliharaan di mana-mana. Sampai saya bilang ya udah dong, sekarang lu nggak kerja juga bisa hidup kok. Gak bisa, kalau tingkat hidup udah di sini kan mesti dipertahankan. Saya udah kasih nasihat firman semuanya, alasannya banyak sekali. Saudara tahu saya ketemu berikutnya, dia udah ceraikan istrinya. Dan hidup dengan salah satu peliharaannya. Yang ngenes adalah dia tim inti dari sebuah pelayanan di gereja. Gimana mau the greatest day of my life? Dia melayani tapi jiwanya miskin. Nggak usah lama di sini, coba kita lihat jiwa yang kaya seperti apa, yang makmur. Nggak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Kebaktian 3 nih sukanya apa sih? Habis baca di sini. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa lagi kalau bukan kebaktian yang ketiga? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Baca sama-sama 2, 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukannya the greatest day of my life, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya apa sih? Orang ini dikuasai firman. Bayangin siang malam mikirnya firman, Bapak Ibu siang malam mikir apa coba? Ya sebentar firman, sebentar Herman. Contohnya apa Pak? Orang dikuasai sama firman tuh disiplin sama firman. No Bible, no breakfast. Ini mie ayam udah 2, nggak baca Bible juga. Disiplin kuncinya. Coba sama-sama bilang disiplin. Adam dan Hawa tuh jatuh dalam dosanya kenapa sih? Itu Tuhan khotbah, bayangin. Pendeta khotbah aja orang bertobat, ini Tuhan khotbah langsung loh. Dia bilang gini, Dam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan buahnya sebab waktu kamu makan buahnya kamu akan mati langsung, Tuhan khotbah. Ya ampun, setan datang kan, ular kejadian 3, itu kejadian 2 loh. Ular bilang gini, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ah ular bisa aja. Mestinya kalau udah tahu ular ditengking dong. Ular keluar dalam nama Yesus. Karena gak kuat disiplin firmannya. Jadi argumen sama ular, akhirnya ular yang menang. Dimakan itu buah. Itu contoh pertama. Orang jatuh dalam dosa karena gak dikuasai firman. Jiwanya miskin. Mau tinggalnya sama Tuhan, kalau kita gak bangun jiwa kita miskin. Tapi belajar dari Yesus deh. Aduh Yesus itu luar biasa. Yesus dicobain sama iblis loh. Yesus aja dicobain apalagi kita. Cuma bedanya Yesus menang. Setan ngomong gini sama Yesus. Sus, ini coba deh batu-batu. Ubah jadi roti. Kamu kan hebat anak Allah. Tahu gak Yesus jawab apa? Ini orang yang jiwanya kaya. Yang dikuasai firman. Dia bilang begini. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Setan kabur enggak, dicoba lagi. Yesus, coba kamu lihat nih. Bagus kan dunia ini kan? Bagus kan? Semuanya ini kuberikan kepadamu.
asal kamu menyembah aku. Yesus tuh ya gini, yang benar. Terus kalau enggak gimana, enggak gitu. Yesus bilang ini, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah. Firman semua yang keluar. Iblis gak mundur. Yang ketiga, aduh makanya saya senang nih kebaktian 3 nih. Selalu respon sekali tepuk tangan. Yang ketiga, setan bilang begini, Yesus tahu Batman gak sama Spiderman? Ini saya nambahin sendiri. Yesus kan lebih hebat dari mereka kan. Coba Yesus jatuhin diri. Itu dari tebing tinggi loh, coba Yesus jatuhin diri. Karena ada firmannya bilang, ia akan mengirim malaikatnya menatang engkau. Yesus gak bilang gini, udah deh kali ini deh gue jabanin juga. Dia gak gitu, dia tenang aja. Dia bilang gini, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu setan ya, gak ditengking loh, lalu setan mundur. Dia tahu mana yang penuh firman, mana yang gak penuh firman. Kalau dulu zaman karismatik ya, segera beraya, tim musik, haleluya 12 kali, haleluya. Setan aku usir, gak usah gitu-gitu. Udah sampai, bro suara lu kemana? Habis nengking setan, keluar gak? Enggak, suara gua yang keluar. Sampai habis suara, setannya gak keluar, kesurupan lagi pembantunya. Setan mah tahu orang penuh firman sama enggak. Enggak ada haleluya 12 kali, dalam nama Yesus, lebih keras, dalam nama Yesus. Setan bilang, emang gue pikirin, gue sih urusan sama elu, gak ada firman. Setan tahu, makanya jiwa yang makmur, gak mungkin dikuasai daging. Coba sama-sama kebaktian 3 bilang ini, ada tertulis. Jadi kalau nanti digoda nih, suruh jawab apa? Bro, ada barang baru nih, Kedi cantik nih. Ada tertulis. Apa Mi? Gua lupa. Nah itu yang repot. Sampai ada tertulis, setan juga, gila sekarang si Aan. Trisen gila sekarang udah main ada tertulis. Tapi begitu, apa ya Mika ayatnya? Jangan gitu, harus ingat ya. Kalau Trisen kira-kira 200 ayat hafal lah ya. Ada di luar kepala ada kan ya? Saya juga 400 di luar kepala, nggak ingat. Harus hafal di dalam kepala, oke. Sama-sama bilang ada tertulis. Gitu, itu jiwa yang makmur. Yang kita hafal tuh harga Hermes, terus harga Mercedes-Benz. Habis itu kalau setan datang. Yang ketiga, ini check up ketiga nih. Kalau saudara udah 50% sehat, wah udah hampir selamat tuh. Jiwa yang miskin selalu memikirkan yang negatif. Nggak ngerti tuh, dia lihat minus aja. Tapi kalau jiwa yang makmur, dia memiliki sikap yang positif terhadap kehidupan. Saudara, kalau kita lihatnya negatif terus, gimana mau ngalami the greatest day of my life? Semua tuh perubahan dari pikiran. Pak, Ibu, saya tuh orang yang DC-nya tuh kental banget, detail. Tapi saya jadi stres dulu. Karena gini, ketemu begini banyak jemaat, ketemu relasi, ketemu koordinator, staf kantor, FCL, volunteers, belum ketemu gereja-gereja lain yang saya tolong, ketemu teman-teman pendeta, ketemu banyak hal masalah. Apa yang membuat saya bisa makmur jiwanya, ngalami the greatest day of my life? Saya belajar lihat positif. Dulu kalau saya orang telat ya, saya udah senewan deh. Mana sih ini orang? Gak tanggung jawab banget, nelfon kayak lelet banget sih telat. Jadi uring-uringan sendiri kan. Sekarang kalau saya lihat orang telat ya, saya bilang ini orang luar biasa loh. Walaupun dia sibuk, dia masih berusaha untuk datang, sadar. Maka saya lihat, saya tambah muda kan, karena begitu. Dulu kalau lihat orang pelit ya, kesel banget. Ya ampun kasih kayak 10.000 pelitnya, minta ampun. Sekarang kalau saya lihat orang pelit ya, saya bilang gini, ini orang bagus nih. Dia tahu mana prioritas yang benar. Kemungkinan keluarganya lagi membutuhkan. Gitu. Ada orang-orang tuh yang susah lihat orang seneng, tapi seneng lihat orang susah. Kalau ada orang baru, dulu sama-sama nih, sama-sama di gereja. Terus tiba-tiba boom,
yang satu berhasil kan. Kaya kan. Terus gini dia lihatnya. Orang kaya baru. Ya emang baru kaya kan dia. Gak lama dia ganti mobil. Dulu kan tutup mobil gini, prang gitu kan. Mobil tahun 87 gitu, prang. Sekarang mobilnya kebuka sendiri. Ciut, ada kan yang pintu kebuka sendiri. Ciut. Duniawi. Bagus dong pintu mobil kebuka sendiri. Dulu selalu sama-sama di gereja, duduk sebelahan, pasca Natal, sekarang kebaktian Natal. Kosong. Di gereja kan udah ada kafling-kaflingnya kan. Saya juga gak tahu kapan belinya. Bisa loh suatu saat ya, kursinya dudukin orang bisa lihat gini nih. Saya ngeliatin, saya senyum aja. Memang ada permafiaan di gereja. Gak tahu kapan dia beli itu kafling baris kedua. Kayak udah dinamain gitu, itu pantat gue harus di situ. Sorry ya Bope, ini maksudnya kebaktian 1-2. Nah, terus begitu lihat tuh orang Natal gak ada. Gue udah bilang kan, gue rasa sih bisnisnya gak bener. Mungkin dia jauh dari Tuhan, kayak sekarang Natal aja gak ada. Emang masalah kalau sekali Natal dia gak ada di gereja? Kan boleh dong sekali-kali dia Natal di New York. Or in London. Kan dia kaya sekarang. Kenapa sih gak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Coba aja Bapak hidup sama istri saya tiap hari. Kenapa istri Bapak kenapa? Wah, cerewetnya. Sekarang belajar lihat yang positif. Kalau dia berubah, dia penginjil yang luar biasa gitu. Kenapa sih nggak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Tepuk tangannya aja nggak rela, negatif setengah, positif setengah. Satu saat saya dikirimin video klip. Video klip itu mengkonfirm saya untuk belajar melihat segala sesuatu itu lebih positif. Ada seorang anaknya sekarat, butuh pertolongan dokter, dia telepon dokter itu, SMS gak dibalas, rumah sakit dimarahin, kenapa sih kerja lama banget anak saya sekarat. Akhirnya dokternya datang, terus nunggu gak nyapa, gak nanya sakitnya apa, katanya marah-marah kan, udah datang masih marah, gak datang marah. Pas keluar dia bilang gini, anak bapak oke, beres semuanya, terus datang, marah lagi dia. Jelasin kek penyakitnya apa kek, main pergi aja. Dasar dokter terkenal, misalnya dia marah-marah. Susternya dengar marah-marah, bapak kenapa sih anaknya udah ditolong marah-marah. Itu dokter gak tahu diri, telat gak minta maaf, selesai gak jelasin dengan jelas. Dia bilang anak saya oke, jelasin dong data medisnya apa pak. Dokter itu punya anak, sakit lebih parah dari anak bapak, baru meninggal kemarin. Barusan dia telat karena ngurus penguburan anaknya. Kenapa bapak gak disapa, dia langsung pulang. Karena dia pengen lihat anaknya dengan mata kepala sendiri turun ke liang kubur. Dan hadiri pemakamannya sampai selesai. Diam tuh orang. Kenapa sih gak belajar lihat sesuatu itu dengan positif? Minta ayat, oke. Yuk buka Filipi 4. Aku gak ngarang. Dan saya akhirnya berpikir dunia jadi indah saat saya belajar lihat yang positif. Jadi akhirnya, udah gak ada akhir, ini udah paling akhir nih. Saudara-saudara, semua yang benar, semua tuh apa sih? Waktu saya setiap kali saya baca semua, bayangin mertua kita yang cerewet, ipar kita yang pelit, terus suami kita yang gak tahu diri, bayangin aja semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Aduh, ini kalau orang punya pikiran jiwa makmur kayak gini, dia akan nikmati hari-hari yang indah dalam hidupnya. Setuju nih? Ini ya setuju atau gak enak sama saya? Oke, kalau setuju saya tes. Khotbahnya hari ini bagus atau enggak? Seandainya pun khotbah saya jelek, saudara harus lihat dengan positif. Kan daripada gak ada pengkhotbah, sekarang kan susah cari pengkhotbah. Akhirnya apa? Pulangnya enak. Saudara perhatiin gak pujiannya dari awal sampai akhir, lagunya bahasa Inggris. Gereja di
lagu pakai Inggris, sosok bule. Itu negatif. Kalau saudara positif, saudara lihatnya apa? Walaupun kita nggak ngerti. Susah. Kayak gue kemarin ngomong pakai bahasa Taiwan itu. 2,5 jam keriting itu. Susah. Kenapa jadi begini aja kayak radang tenggorokan. Itu latihannya. Lu jadi aneh lu kata si Jack gitu kan. Lu jadi aneh lu. Dia mau tidur kamar. Apalah. Gilgal, saya ngomong apa kemarin? Aduh. Ini kan bahasa sehari-hari. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Suruh kita bersyukur. Nih. Itu. Gilgal Tachihao. Xin Qi Tian Kuai Le. Wo Xian Chai Chai Taiwan. 祝你们主日欢喜心百盛，上帝祝福你，主耶稣真好，我们一起大声说，1、2、3，主耶稣真好，再见，我爱你们。Oke. Jadi makanya saya ngerti orang-orang yang akhirnya waktu tadi bahasa Inggris kan so-soan amat sih bahasa Inggris. Coba punya jiwa yang positif. Hari ini aku dapat les bahasa Inggris gratis. Gitu dong. Paling gak sekarang kan kalau ketemu bule, saudara pede. Daripada dulu ketemu bule jawabnya begini. Yes. No. Or, karena cuma bisa yes or no. Sekarang saudara ketemu bule, setelah kebaktiannya saya bisa bilang gini. Well, I worship you my God. Rejoice in the Lord always. Again I say to you, rejoice in the Lord. Si bule bilang sama temannya, jenius nih orang nih. Karena dia gak ngerti. Dia ngomong kita gak ngerti, kita juga sikat. Sama-sama gak ngerti, enak aja loh. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. For God is good and His mercy endures forever. How great thou art. How sweet the sound. He saved me. I was blind but now I see. Orang gak ngerti mah bilang kita keren, udah. Makanya lihat yang positif. Oke, everybody. How great thou art. Akan keren kebaktian kita. Udah kembali ke firman. Ju Yesus Cenhap. Nomor berapa sekarang? Semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Ya, yang keempat, yang terakhir. Apa sih bedanya jiwa yang miskin sama jiwa yang kaya? Kalau jiwa yang miskin menghabiskan waktu untuk hal duniawi dan materialistik. Nggak salah lu mikirin gimana sih ngembangin perusahaan ya. Aku tambah kaya gimana sih ya. Saya masih senang mobil. Tanya Jimmy, kadang kita ke pameran mobil bareng. Mobil apa Jimmy yang bagus? Ngomongin jam. Saudara, bukan berarti terus kita jadi katro, jelek. Coba saudara lihat saya. Oke enggak? Boleh lah. Masih slim walaupun ini masih tumpah-tumpah sedikit. Saudara lihat. Pocket square, dasi. Jas saya bener nih ukurannya tuh. 1 senti di sini, nggak terlalu panjang. Sepatu saya masih ada tiselnya. Saya masih ikutin PT Uomo loh. Tren terbaru sekarang kalau dulu kan celana di bawah kan. Sekarang celana yang bener suit tuh di atas, nggak pakai ban pinggang, diikat. Dulu celana udah nggak pakai lipetan gini kan. Sekarang pakai lipetan lagi, lipetannya 5 senti, harus di atas sepatu. Saya ngerti pakai suit yang bener gimana. Tapi bukan berarti jiwa saya miskin. Tahu saya tas-tas yang lagi terkenal apa sekarang, tahu. Tapi saya nggak hidup semata dikuasai itu. Lah kalau udah nggak suka apa-apa, ya nggak asik dong hidup kita. Kenapa sih Tuhan bilang jiwa yang seperti ini miskin?
Karena akhirnya kalau cuma mikirin dunia sama materialistik, yang kita lakukan dalam hidup maunya kita dan bukan maunya Tuhan. Makanya gak bisa ngalami the greatest day in my life. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu terus mikirin gini kamu miskin karena kamu gak akan pernah puas. Roh kemiskinan bukan hanya hinggap di orang-orang miskin, tapi roh kemiskinan hidup di orang-orang kaya. Karena mereka gak pernah puas dengan apa yang mereka peroleh. Only Jesus can satisfy. Cuma Yesus yang bisa memuaskan. Lihat perempuan yang ketemu Yesus di sumur. Udah punya 5 suami, sekarang kawin yang ke-6 dan itu masih coba. Cocok gak yang ke-6? Bisa puasin saya gak? Yesus bilang kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan terus haus. Tapi kalau kamu minum air daripadaku kamu gak akan pernah haus lagi. Makanya Yesus bilang jangan ada pikirannya tuh dunia terus, materialistis terus. Dan yang terakhir kenapa Yesus bilang jangan punya jiwa yang miskin di area ini. Karena kalau kamu mikirin dunia dan materialistis, kamu akan terus membandingkan dengan orang lain. Membandingkan itu compare. And comparison is a thief of joy. Membandingkan adalah pencuri sukacita dalam hidup kita. Udah punya $1 juta nih. Begitu lihat majalah Forbes, itu ya bacanya Forbes atau Forbes itu. Bantu aku dong. Apa bacanya? Forbes ya. Forbes. Dulu kita orang terkaya ke-20, saya tuh tiap kali baca gak ada loh nama saya. Ke-20, sekarang ke-49, kurang ajar dia lebih kaya. Kalau $1 juta juga gak habis itu. Makanya itu dia kejar, Tuhan bilang miskin. Saya gak ada waktu, kalau gak saya kasih tahu ayatnya. Kamu akan terus membandingkan hidupmu. Dia udah ganti mobil, aku belum. Dia udah pakai tas baru, aku belum. Makanya dia gak bisa nikmati the greatest day of our life. Tapi jiwa yang kaya, pikirannya tertuju kepada Tuhan dan perkara yang di atas. Ayat terakhir, dan saya selesai. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa yang udah dibangkitkan bersama Kristus? Udah gak ada di dosa, udah gak ada di kutuk lagi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa sih? Apa kita pada jadi pendeta semua? Enggak. Misalnya contoh saudara bisnismen. Jadi yang dipikirin tuh begini. Tuhan, bisnis yang aku kelola ini udah seperti yang Tuhan mau belum? Tuhan, yang aku buat di bisnis, di pekerjaan ini menyenangkan Tuhan enggak? Tuhan gimana ya caranya supaya aku bisa jadi garam dan terang untuk 200 karyawanku ini? Gimana caranya mereka bisa terima Yesus? Gimana caranya aku bisa sejahterakan mereka hidupnya lebih lagi? Dapat kangtau nih. Langsung lagi ke atas Tuhan. Kalau berkat ini aku ambil, ini daging atau dari Tuhan ya? Bawa aku tambah jauh dari Tuhan atau bawa aku tambah dekat sama Tuhan? Bawa aku tambah jauh dari keluarga atau bawa tambah aku dekat sama keluarga? Itu yang maksudnya. Segala sesuatu di-link sama yang di atas. Itu buat jiwa kita kaya. Jadi enjoy dalam hidup. Memang gak sekaya yang lain, tapi enjoy. Gak sehebat yang lain, tapi enjoy. Gerejanya gak sebesar yang lain. Saya pernah coba loh niup orang. Ada teman saya tiup orang gini. Jatuh loh. Saya tanya papa saya, Pak itu orang niup-niup kan ada yang tumpang tangan. Ada kata papa saya, lalu Yesus meniup mereka dengan Roh Kudus. Sekali ya, saya coba dalam doa. Tumpangin tangan, tiup yang ini. Nggak jatuh. Udah, saya coba berapa kali. Walaupun saya tiup orang nggak jatuh, nggak apa-apa. Jadi hidup nggak stres. Tapi jiwanya kaya. Itu doang. Saudara, jangan nunggu surga nanti, rugi. Dari lahir baru, dari terima Yesus, harusnya ngalami surga. Dan kuncinya di pikiran dan jiwa yang diperbaharui. Doa saya, kebaktian 130 yang paling luar biasa, jiwanya makmur. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus kita.